Selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Hari ini tema firman Tuhan adalah This is my Father's world. Ini adalah dunia Bapakku. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 15 sampai ayat 19. Yohanes 17 ayat 15 sampai ayat 19. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, entah kita ini sadar atau tidak, sebagai kaum religius katanya, ya, atau yang seperti kita inilah, baik yang hamba Tuhan ataupun yang bukan hamba Tuhan, tetapi kita dapat disebut sebagai kaum religius. Itu memiliki kecenderungan atau ketergodaan menjadi separatis bagi dunia ini ketika kita berada di dalamnya. Yaitu menjadi sebuah kelompok yang memisahkan diri atau merasa berbeda gitu dengan yang lain, sehingga kita selalu mencari habitat kita sendiri. Entah saudara sadar atau tidak, pada kenyataannya demikian. Akibatnya karena merasa diri kita berbeda, mungkin juga merasa lebih benar, lebih suci, lebih rohani, lebih terhormat. Maka ketika kita berada di dunia dengan berbagai kumpulan orang atau kaum yang berbeda ini, sikap yang kita ambil adalah withdrawal, menarik diri gitu. Kalau di Alkitab, saudara-saudara, kita bisa lihat attitude seperti ini pada diri orang-orang Farisi. Itu kan kaum religius ya, yang menjadi separatis di tengah masyarakat yang sebenarnya kebanyakan adalah kaum mereka sendiri sebenarnya, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang religius katanya. Sehingga sering dikatakan dalam literatur-literatur, entahkah itu tafsir atau teologi yang berkenaan dengan orang-orang Farisi ini, sering dikatakan demikian. To be a Pharisee was to be a separatist. Jadi menjadi seorang Farisi itu ya dia mesti menjadi seorang separatis. Kenapa harus separatis? Karena dalam pandangan mereka hanya dengan menjadi separatislah mereka dapat lari atau melindungi diri dari tularan atau kontaminasi kondisi dunia yang sudah tercemar karena dosa. Sounds familiar ya, karena kita juga mungkin berpikir demikian. Gitu. Kalau kita memisahkan diri dari dunia, itu artinya kita melindungi diri kita dari tularan atau kontaminasi dunia yang tercemar karena dosa ini dan sudah jahat ini atau bengkok ini dan sebagainya. Itu judul-judul kita kepada dunia. Nah, attitude seperti ini kemudian dikembangkan juga oleh bapak atau ibu padang gurun di abad ke-3 misalnya. Jadi desert fathers atau desert mothers ini mereka memutuskan melarikan diri dari kota Roma, katakan gitu ya, atau kota di mana mereka berada. Kemudian mereka lari ke padang gurun Mesir untuk menjadi hermit, untuk menjadi pertapa. Agar apa? Agar tidak terkontaminasi oleh bobroknya dunia. Kemudian mentalitas seperti ini semakin subur dengan bangkitnya monastisism di abad pertengahan. Yang banyak membatasi interaksi dengan dunia, bukan? Meskipun biara bisa dibangun di tengah kota, tetapi cara hidupnya, interaksinya amat sangat terbatas di dalam biara itu. Kalaupun keluar hanya sebentar dan segera masuk lagi. Dan hingga saat ini, saudara-saudara, sebenarnya banyak orang Kristen mewarisi mental separatis dari dunia. Ini yang kemudian digempur oleh Konsili Vatikan II
pada waktu itu, sekitar tahun 1960-an. Oleh karena didorong oleh pandangan bahwa kita ini harus membuat diri kita itu steril dan tidak terkontaminasi oleh keadaan dunia yang berdosa ini. Nah, di dalam salah satu refleksinya terkait pandangan yang semakin kuat itu ada di antara orang-orang Kristen yang tanpa dia sadari dia justru menjadi separatis ketimbang menjadi saksi, saudara-saudara. Maka John Stott kemudian mengatakan bahwa orang Kristen semacam ini disebut sebagai a rabbit hole Christian. Itu istilahnya, a rabbit hole Christian. Saudara tahu rabbit? Kelinci ya, itu kan binatang yang lucu gitu, binatang hewan yang lucu tapi juga penakut dan pemalu gitu. Kalau saudara mau tahu lebih jauh tentang kelinci bisa tanya Pak Hendro, karena dia pecinta kelinci katanya gitu ya. Nah biasanya kelinci itu akan keluar dari lubangnya ya di waktu pagi hari, dan umumnya memang selalu menghindar untuk berinteraksi kecuali dengan sesama kelinci. Ketika di luar lubangnya dia akan makan makanan yang disukainya, lalu kemudian cepat-cepat dia akan balik ke lubangnya. In the evening, pada waktu sudah mulai petang misalnya kayak gitu. Dan besoknya akan berulang seperti itu lagi dan seterusnya seperti itu sampai mati, saudara-saudara. Rabbit Christians atau rabbit hole Christian itu sama seperti itu gitu. Mereka bisa sih keluar dari peraduannya, dari lubangnya itu untuk bekerja, untuk apa di luar sana gitu kan, untuk melakukan kegiatannya, atau bahkan bisa makan siang bareng orang lain, tapi umumnya dia akan mencari habitatnya gitu. Mencari siapa yang bisa dengannya dia merasa nyaman. Dan balik-baliknya lagi ya kembali duduk bersama dengan orang-orang yang Kristen juga gitu. Dia hanya bisa berhubungan secara eksklusif dengan orang yang sama dengan dia, seagama dengan dia, sesuku dengan dia, atau apalah namanya gitu kan. Pokoknya berhubungan secara eksklusif dengan sesama orang percaya yang dia kenal di gereja atau di tempat lain, yang penting itu sama lah sama dia gitu. Dia cari habitatnya dan dia akan cukup puas gitu dengan dan merasa cukup rohani dengan beribadah di gereja, rajin gitu ya, ikut Bible study, ikut prayer meeting gitu kan. Yang semua interaksinya itu sepanjang waktu dan sepanjang keadaan juga dengan orang-orang Kristen juga gitu. Sesama orang Kristen. Dan mereka kebanyakan kita ini ya, orang-orang Kristen ini mungkin kita banyak menghindari untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang tidak percaya misalnya, bukan tidak percaya kepada Yesus maksudnya, berarti dengan agama yang lain misalnya, dan tidak berpikir untuk menerima apabila diundang untuk duduk bersama gitu dengan kelompok atau kaum yang berbeda, karena mungkin merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman dan itu bukan habitatnya. Saudara-saudara, John Stott mengatakan bahwa orang Kristen seperti ini bagaimana bisa bersaksi, itu pertanyaannya. Orang dia selalu berada di habitatnya, ya kan? Kayak kita nih, kamu 4 tahun di sini, kamu membangun habitat di sini kan. Habitatmu ya ini aja gitu. Nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa berinteraksi, lumpuh kemampuan berinteraksinya. Kalau kemampuan berinteraksinya aja nggak bisa, bagaimana bersaksi? Which is make sense juga apa yang dikatakan oleh John Stott ini. Karena seluruh interaksinya hanya dengan sesama orang Kristen yang adalah habitatnya itu, dan dia tanpa dia sadari menjadi separatis. Sepanjang hidupnya hanya keluar masuk di lubang yang sama karena memang itulah tempat yang paling aman dan tempat yang paling nyaman, saudara-saudara. Then our Christian lives can easily become monastic, ya kan? Kita jadi membangun monastik kita sendiri. Saya banyak setuju, saya banyak belajar spiritualitas monastik. Tapi bagian attitude monastik yang seperti ini yang sebenarnya tidak tepat gitu untuk diwariskan atau diwarisi oleh kita. Berinteraksi sesedikit mungkin, menepi sepinggir mungkin. Tetapi anehnya, di mimbar atau di mana-mana gitu ya, kita terus berkoar-koar gitu untuk menjadi saksi Kristus. Jadi antara ucapan dan kenyataan itu nggak nyambung sama sekali.
Itulah sebenarnya yang paling menyedihkan orang Kristen yang hidup di dunia Bapaknya. Keinginan kita untuk tidak berada dan tidak bertanggung jawab terhadap dunia ini banyak kali diserukan gitu. Kita bisa sih, jadi antara keluarannya itu menjadi saksi dengan kepeduliannya itu tidak seimbang gitu. Justru sebenarnya seruan untuk tidak bertanggung jawab atau tidak lagi berada di dunia ini muncul dari tokoh-tokoh yang sangat religius sekali, gitu kan. Misalnya kalau dari Alkitab, katakanlah kita sering mendengar nama Musa, Elia, Yunus. Itu orang-orang yang mencoba bersoal tawar dengan Tuhan supaya dia jangan ada di dunia ini lagi. Misalnya ketika Musa merasa hatinya begitu jengkel kepada Tuhan karena kelakuan orang-orang Israel, jengkel kepada orang Israel, tapi dia lempar juga jengkelnya kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan yang dicatat di dalam Bilangan 11 ayat 15 dikatakan gini, jika engkau berlaku demikian kepadaku, dia menunjuk kepada Allah, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Artinya lenyapkan aku dari dunia ini. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku, kata Musa. Demikian juga yang dikatakan oleh Elia ketika ia lari dari Isabel. Dan kemudian dia yang sangat berniat membunuh dia setelah peristiwa 400 Nabi Baal itu mati. Nah ketakutannya itu sudah luar biasa sekali dan dia cepat-cepat kepingin mati. Lalu kemudian di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4 di situ dituliskan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Artinya udahlah jangan ada di dunia ini lagi gitu. Sama seruannya kalau saudara membaca apa yang dikatakan oleh Yunus yang dengan kesal sekali kepada Allah yang mengasihi Niniwe dan kemudian menghasilkan pertobatan Niniwe. Dan kemudian Yunus mengatakan begini, di Yunus 4 ayat 3 ayat 8 kalau saudara bisa membaca di situ. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup, katanya gitu. Sebagai satu seruan bahwa janganlah aku ada di dunia inilah, malaslah aku, capeklah, kesellah aku gitu. Gak suka aku ngelihat apa yang ada di hadapanku ini. Saudara, semua minta mati, semua minta dicabut dari dunia ini, tapi satu pun dari permintaan itu tidak ada yang dikabulkan oleh Tuhan. Andaikan pun permintaan itu ada pada diri kita hari ini, karena kita merasa kita ini hidup di dunia yang begitu kotor, begitu membenci kita, begitu jahat, begitu mengerikan, begitu tidak layak untuk ditinggali, tidak aman dan tidak nyaman. Maka kalau saudara berseru dengan perkataan yang sama, permohonan yang sama, maka Tuhan pun akan menjawab yang sama, permohonan itu tidak akan dikabulkan. Justru sebaliknya, di dalam doanya, Yesus Kristus menginginkan kita ada di sini. Kita ada di dunia untuk bekerja, memelihara, bertanggung jawab, berinteraksi seluas-luasnya, agar kita bisa bersaksi di dunia milik Bapa ini. Nah itu sebabnya kemudian Yesus mengatakan dengan sangat jelas di ayat 15 tadi yang kita baca, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Kalau di dalam terjemahan King James Version itu lebih dramatis sekali kalimatnya. Dikatakan, I pray not thou shouldest take them out of the world. Aku berdoa bukan supaya engkau mengambil mereka dari dunia. But that thou shouldest keep them from the evil. Tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. That's two different things, ya kan? Tetap tinggal di dunia ini, tapi perlindungan Tuhan dari yang jahat ada gitu. Nah jadi apapun keberatan kita terhadap dunia ini, kita akan tetap berada di sini. Kita akan tetap berada di dunia ini. Kita harus belajar untuk menerima, belajar untuk bergumul, belajar untuk tahan menderita, belajar untuk menerima penghinaan, juga belajar untuk berinteraksi, berelasi dengan sesama yang ada di dunia ini.
dan belajar untuk menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di dunia ini. Dan belajar untuk bersaksi. Bukankah itu doa Tuhan Yesus buat kita? Nah saudara, kemudian kita berjalan maju ya untuk pemikiran ini. Sambil melihat pola apa ya yang terjadi gitu pada diri kita ini. Atau pola perintah apa ya yang terjadi pada pengutusan kita ke dunia ini. Sampai kok rasanya kita nggak bisa gitu melakukannya. Atau kalaupun bisa melakukannya kok ya minim banget gitu. Kok ya kecenderungan kita itu cuman hidup di habitat kita sendiri gitu. Saudara, kalau saudara perhatikan pola terkait beradanya murid Kristus atau pengikut Kristus ini di dunia, kalau sesuai dengan isi doa Tuhan, itu memang sulit memang. Identitas keberadaannya juga udah susah sebenarnya gitu. Tapi kalau bisa menjalankan itu memang hebat. Karena gini, di satu sisi kita tidak boleh isolated. Kita nggak boleh mengasingkan diri dari dunia ini. Tetapi di sisi lain, kita juga tidak boleh berasimilasi atau tidak boleh melebur gitu dengan dunia ini. Kan susah ya, not being isolated tapi juga not being assimilated, gimana gitu. Jadinya kayak gimana hasilnya itu. Tidak boleh isolated tapi juga tidak boleh assimilated. Saudara tahu maksudnya ini ya. Jadi tidak boleh terasing, tidak boleh mengasingkan diri, tidak boleh mengasingkan diri dari dunia, tapi juga tidak boleh melebur dengan dunia ini. Atau kalau dengan pernyataan yang lebih konkret, di satu sisi, kalau misalnya ada dalam surat Ibrani itu dikatakan kita dipisahkan atau terpisah dari orang berdosa. Tetapi di sisi lain kita harus menjadi sahabat bagi para pendosa. Bukan Yesus Kristus mengatakan demikian, kan itu paradoks sekali, saudara. Di satu sisi nggak boleh isolated, di sisi lain nggak boleh juga assimilated. Di satu sisi dia dipisahkan dari orang berdosa, di sisi yang lain dia harus jadi sahabat bagi para pendosa. Ya gimana ini gitu keberadaannya. Dan itulah paradoks tentang keberadaan kita di dunia ini yang jika berhasil dijalankan, barulah itu bisa disebut sebagai mission. Kamu harus punya definisi baru tentang mission. Misi itu baru bisa terjadi ketika paradoks ini bisa dijalani oleh manusia, pengikut Kristus seperti saudara dan saya ini. Tentu menjalankan hidup dengan paradoks semacam ini kan sulit. Karena kecenderungan orang akan jatuh pada salah satunya gitu. Karena fakta A dengan fakta B itu sangat berbeda tuntutannya, tetapi ditujukan kepada orang yang sama gitu loh saudara. Nah dengan paradoks inilah kemudian adalah seorang penafsir perjanjian baru ya untuk Injil Yohanes ini bernama Ken Hughes. Dia mengatakan mission is dangerous. Gitu. Jadi misi itu adalah sesuatu yang berbahaya sebenarnya gitu. Ya karena itu sulit dan berbahaya. Kita itu harus bisa gitu secara seimbang, not isolated and not assimilated. Kita harus bisa secara seimbang, kita dipisahkan dari orang berdosa atau tidak berdosa sama dengan yang lain gitu dengan orang-orang berdosa ini, tapi kita harus jadi kawan, sahabat bagi pendosa itu. The so mission is dangerous katanya. Berada di dunia ini sebenarnya kita menjalankan misi yang berbahaya. Terutama jika pelakunya tidak tahu dan tidak bisa membedakan mengapa, bagaimana, untuk apa, dan seperti apa keberadaannya di dunia ini. Kalau saudara tidak pernah memikirkan itu sama sekali, seumur hidup tidak akan pernah bersaksi. Belum lagi ditambah pada kenyataan yang sebenarnya atau pada dasarnya dunia ini dikatakan menolak kita, membenci kita, dan itu ada di dalam doa Tuhan Yesus juga. Seperti dunia ini menolak Kristus dan dunia itu menolak kita juga sebagai pengikutnya. Tetapi kita tetap harus hidup dengan pandangan misi yang seperti itu. Nah itu sebabnya saudara-saudara, Yesus Kristus berdoa bukan hanya supaya pengikutnya ini tidak diambil dari dunia ini. Tetapi juga yang sangat penting dalam doa ini adalah bahwa dengan misi berbahaya di dunia ini, Yesus menjanjikan di dalam doanya ini adalah selalu ada perlindungan dari Allah terhadap yang jahat
kepada kita, pengikutnya. Ayat 15 ini sebenarnya powerful sekali. Saya sampai tidak bisa tidak ini menjadi cerminan awal prophetic voice-nya STTAA. Dengan dasar ayat itulah saya tuliskan di dalam berita STTAA yang terakhir. Ada di dunia, bukan dari dunia, tapi harus menjadi saksi di dunia ini. Saudara, di satu sisi memang kita betul tidak diambil dari dunia ini, tapi di sisi lain sesungguhnya kita dilindungi dari yang jahat. Dan sesungguhnya ini sudah amat cukup gitu. Amat cukup buat kita dan baik bagi kita untuk tetap berada di dunia ini dan kemudian menjalankan misinya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik pada akhirnya ya, doa Tuhan Yesus ini, dari doa Tuhan Yesus ini kita belajar bahwa misi Allah untuk mengutus dan membuat kita tetap berada di dunia ini sangatlah penting. Harusnya semua orang Kristen, pengikut Kristus, menamakan dirinya sebagai murid Kristus, menamakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Harus punya pandangan yang seperti ini. Bahwa Tuhan mengutus kita ke tengah dunia ini, membuat kita tetap berada di dunia ini. Sangat penting dan sangat mengandung misi yang kuat sekali gitu. Ketimbang terus merawat diri untuk menjadi kaum separatis itu. Saudara, dalam hal inilah kemudian yang dilakukan oleh Kristus bagi kita adalah Dia membuat kita kudus melalui darah dan firman-Nya. Dan konsep kekudusan di sini jelas sekali bukan supaya kita itu tidak lagi terkontaminasi oleh dunia dalam pengertian karena kita ada di dunia lalu kemudian kalau kamu ada di dunia kamu akan jadi tidak kudus lagi gitu. Justru pengudusan yang dilakukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanan anaknya itu, melalui darah dan firman-Nya itu, saudara-saudara, itulah yang membuat kita bisa melayani di dunia ini. Sama seperti Dia yang diutus oleh Bapa datang untuk melayani dunia ini. Maka Yesus katakan sama seperti engkau mengutus aku, demikian juga aku mengutus mereka ke tengah dunia ini. Pola yang sama, saudara-saudara. Nah, disinilah kemudian konsep sanctification, stewardship, and mission bertemu. Antara konsep sanctification, stewardship, mission menjadi satu. Dan harusnya ketiga hal ini tidak bisa dibicarakan secara terpisah gitu. Kalau kita memahami panggilan kita di dunia ini. Kamu ribut ngomong berdebat teologi soal pengudusan. Tapi stewardship-nya nggak ada, apalagi mission-nya. Nggak nyambung itu sebenarnya dengan dunia ini. Kamu sibuk dengan stewardship gitu. Tapi tidak memperhatikan unsur pengudusan yang dimaksudkan oleh Allah bagi kita di dunia ini dan unsur misinya. Maka kamu hanya tinggal menjadi orang filantropi. Cinta pada kemanusiaan gitu. Melakukan tugas di tengah dunia ini sebagai volunteer, sebagai sukarelawan, sebagai seorang dermawan. Banyak orang seperti ini. Mungkin orang Kristen juga kalau dia misalnya gitu ya, mempromosikan atau pokoknya mempromosikan lah, tidak boleh memakai plastik banyak-banyak misalnya kayak gitu ya. Karena itu akan merusak alam. Berupaya untuk bisa mencegah polusi dan sebagainya gitu. Itu mindset di belakangnya apa gitu. Bisa nggak itu didorong oleh filantropi? Bisa banget. Karena itu adalah kemanusiaan yang diperjuangkan gitu. Tetapi kalau di dalam pengertian yang dimaksudkan di sini, kamu diutus ke tengah dunia gitu ya. Bukan sekedar menjadikanmu sebagai seorang filantropi atau sebagai seorang dermawan atau sebagai seorang volunteer untuk dunia ini. Tapi kamu diutus ke dunia ini bukan hanya sekedar masalah stewardship-nya, tapi ada unsur sanctification dan mission-nya. Itulah teologi Kristen yang membumi seharusnya.
Karena ketiga ini harus dipertemukan di dalam diri kita sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, saudara, dikuduskan untuk dapat melayani di dunia ini bukanlah hal yang harus kita pandang dengan kacamata itu tadi yang seperti saya katakan ya, filantropi atau sekedar kedermawanan atau perbuatan sukarela, tetapi sebagai sebuah keharusan gitu. Sebagai sebuah keharusan sebab kita secara khusus diutus ke dunia milik Bapa ini untuk ujungnya ya melakukan misi itu gitu. Jadi ukurannya bukan karena kamu ini adalah seorang filantropis gitu. Tapi karena kamu adalah orang yang diutus Allah ada di tengah dunia ini. Jadi ekspresi kita mempropagandakan misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai banyak barang plastik, jangan terlalu occupied dengan retail market dan sebagainya gitu ya. Promosi-promosi seperti itu tuh sebenarnya kalau orang teologi yang melakukannya itu bukan karena dilatar belakangi sekedar masalah stewardship atau sekedar masalah kecintaan kepada dunia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Tetapi karena panggilan, karena pengutusan, karena misi yang Allah tetapkan kepada kita. Disitulah nanti posisi STTAA untuk seterusnya. Jadi saudara, lihatlah dunia ini gitu. Dunia yang tidak aman ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kebencian, dunia yang penuh dengan pergumulan, dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan bahaya. Dunia yang tidak pernah selesai dari konflik hingga perang. Dunia yang subur dengan penderitaan, kegagalan, penyakit, dan keserakahan manusia. Dunia yang keras, dingin, korup, dan mematikan. Dunia yang kotor, gersang, sesak dengan manusia aneh dan tak beradab. Itulah dunia Bapak. Itulah dunia kemana kamu diutus. Dan kamu tidak akan diambil dari sana meskipun kamu menangis dengan putus asa untuk minta diambil dari dunia ini. Supaya kita bisa mengerti bahwa ketika ada di dunia ini sesungguhnya kita sedang menjalankan misi Allah di dunia ini. Yakni mengasihi dunia ini dengan sedalam-dalamnya. Mengasihi dunia ini dengan setulus-tulusnya. Dan hidup di dunia ini dengan sebenar-benarnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika kami tidak mendengar panggilan itu dengan baik, dengan terang, dengan jelas. Sehingga seringkali kami jadi sibuk dengan diri kami sendiri, kelompok kami sendiri, kekristenan kami sendiri. Bahkan kami tidak peduli kalau dunia ini sudah menjerit kesakitan. Dunia ini sudah sangat diliputi dengan kejahatan dan kengerian. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang aneh dan tidak beradab. Dan yang kami bisa lakukan paling hanya memandang sebelah mata dan sedikit-sedikit memberikan pandangan teologis kami yang juga tidak berbunyi kuat kepada dunia ini. Kami tidak peduli betapa banyaknya orang bergumul setengah mati dari tengah malam sampai ke tengah malam lagi hanya untuk mendapatkan makan sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, mohon pengampunan dari-Mu, supaya kami mendengar dengan jelas doa-Mu ini, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah berdoa meminta untuk mengambil kami dari dunia ini. Never dan tidak pernah. Tetapi yang Kau berdoa adalah bahwa Kau akan meminta agar diberikan perlindungan kepada kami dari yang jahat ketika kami bersentuhan dan berada di tengah dunia ini. Dan kami bersyukur untuk itu. Mohon kiranya Tuhan mencerahkan hati kami dalam pergumulan teologis kami di tempat ini. Supaya kami dapat mempertemukan dengan benar antara sanctification, antara pengudusan, stewardship, dan juga mission di dalam diri kami untuk kami betul-betul bawa sampai kami mati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.